Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa lagi pada chapter selanjutnya, yaitu Managing Meeting in the Office ya, untuk mata kuliah manajemen administration. Kita review pada pertemuan sebelumnya sudah masuk ke tentang reception area, reception desk, receptionist, serta managing appointment. Nah, ini kelanjutan dari yang lalu ya, untuk managing appointment. Kalau pada managing appointment itu bagaimana pengaturan janji dengan tim meeting ya. Nah, pelaksanaan meetingnya sendiri itu kita pelajari pada chapter kali ini. Kita review sedikit. Kemarin sudah masuk ke reception ya. Reception area is a section of your office space that is used to greet all visitors and to provide a waiting area for them until they are met by the person that they can to meet with. Jadi area yang ada di office kita yang memang digunakan untuk greet ya, menyambut all visitors, dan sebagai tempat waiting area, tempat tunggu ya sampai dia ketemu dengan orang yang akan ditemuinya. Nah, ini sampel reception area-nya, lihat. Biasanya beberapa office itu bahkan sudah menampilkan ada tulisan the receptionist ya. Biasanya ada desk atau station, kemudian ada juga ergonomical appropriate chair katanya ya, baik untuk receptionist, dan juga chair for guests ya, sambil dia nunggu ya. Kemudian a table to hold digital magazine ini ada di sini ya. Nah, ini sampel standar reception areas. Kemudian reception desk ya. Contribution of reception desk, maintain effective interpersonal relationship between the organization and member of the public. Nah, jadi maksudnya dengan meja resepsionis itu menjaga hubungan interpersonal antara pihak organisasi dengan pihak publik. Karena kita cenderung melayani ya, baik kita perusahaan publik, perusahaan private, baik kita yang memproduksi barang atau jasa, cenderung harus menjaga relasi dengan orang-orang publiknya. Kemudian juga promoting goodwill and a positive image of the business. Nah, jadi juga perlu ya, image itu sangat penting ya. Kalau image-nya sudah bagus, itu produksinya bisa lancar ya. Misalnya saja untuk perbankan kita lihat ya, mereka sangat menjaga sekali image-nya ya. Begitu juga dengan hotel dan beberapa perusahaan-perusahaan publik lainnya. Kemudian orang yang bertugas untuk menerima dari menerima tamu di reception area itu namanya resepsionis. Nah, ini tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah managing appointment. Nah, jadi ngatur janjinya ya, mulai dari prosedurnya, kemudian diary-nya, jadwalnya, sampai online schedule. Nah, untuk yang kali ini kita akan masuk ke meeting ya, mengetahui konsep meeting di perkantoran. Isinya ada meeting room, meeting software. Ini agenda pada pertemuan kali ini. Ini pertemuan ke-7 ya, chapter ke-6. Nah, meeting ini menurut APEC Initiative ya, dia bilang an event where the primary activity of the participant is to attend educational session, participate in discussion, social function, or attend other organized event. Jadi secara dia bilang ya, meeting itu adalah suatu event ya, yang kegiatan utamanya adalah menghadiri bisa saja sesi edukasi. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini juga termasuk meeting, tapi masuk ke educational session. Atau bisa juga participate in discussion social function. Nah, misalnya kalau tidak ada ikut seminar, ikut conference, maka bisa masuk ke bagian educational session, social function. Atau bisa juga order organized event. Jadi ada kegiatan yang terorganisir, yang tersusun, terstruktur. Nah, itu juga boleh dilakukan dalam meeting ya. The meeting should be designed to be as relaxed as possible so that members feel easy and happy to become the experience. Sebisa mungkin katanya, menurut si Bert, Horney, dan Singley, meeting itu harus dirancang serileks mungkin, sesantai ya. Jadi tidak boleh yang terlalu formal ya, sehingga tim yang ikut meeting itu merasa easy, mudah, gampang ya, and happy. Nah, kemudian lagi, managing a meeting is a key of managerial skill. Jadi mengatur meeting juga termasuk bagian dari skill managerial gitu ya. Meeting where managers are mostly visible as managers and where leader can be seen to lead. Nah, jadi kalau dalam kantor biasanya yang memimpinnya itulah manager gitu ya. Chairing a meeting give us a managerial impact. Nah, kalau kita bisa melakukan meeting dengan baik, itu dampaknya luar biasa ya. On our team, our colleague, our customers, and our own manager.
Jadi kita lihat beberapa perusahaan itu dia kadang-kadang hampir meeting itu tiap hari. Misalnya kalau gerainya buka jam 11 ya, dia jam 9 itu sudah meeting. Ya, oh ini yang kita lakukan. Nah, ya. Sehingga apa? Orang-orang yang bekerja itu sudah sigap hari itu dia harus ngapain aja. Ya. Ini ada aturannya dalam pengelolaan meeting itu ya. Menurut Baker tahun 2007 ya. Every meeting is unique. Walaupun sudah rutin kita lakukan berwaktu-waktu, berhari-hari, tapi yakinlah meeting itu tidak ada yang sama persis ya. Karena tanggalnya sudah berbeda, orangnya sudah berbeda, kemudian kejadian sebelumnya berbeda. Sehingga kita kan kuliah terus ya. Tapi akhir-akhir ini apa? Kita kuliah jarak jauh ya. Pun kalau kita misalnya apa? Chapternya berbeda. Kira-kira seperti itu ya. A meeting success is judged by the action that result from it. Nah, keberhasilannya itu dinilai bagaimana aksi setelah hal itu terjadi. Ya, apakah orangnya lebih disiplin, apakah penjualannya meningkat, ya, atau performanya lebih baik. Nah, seperti itu. Managing the meeting is everybody's responsibility. Walaupun tadi katanya pemimpin meeting itu ya, manajer ya, atau supervisor, tapi jangan dipikir hanya tanggung jawab manajer aja atau tanggung jawab resepsionis aja yang mengatur appointmentnya, tetapi itu tanggung jawab semua orang ya untuk tertib. Ada etikanya ya. Misalnya apa? Kalau kita meeting itu handphonenya dimatikan atau setidak-tidaknya di nonaktifkan ya, digetarkan saja. Nah, kemudian kalau pada sesi penting sebisa mungkin jangan izin keluar. Artinya kalau mau ke toilet itu sebelum meeting atau menjelang meeting keluar seperti itu. Dan usahakan apa? Relax dan mengenal seluruh orang di meeting itu. Jangan sampai ada berkelompok-kelompok misalnya ya, atau dengan gengnya, nggak bisa. Karena pada saat kita meeting, seluruh yang ikut meeting itulah geng kita saat itu. Nah, jadi kita harus membangun trust ya dan kebersamaan. Nah, makanya kalian dilatih, disuruh pilih team member ya, dengan cara yang Bapak terapkan di kelas masing-masing. Group meeting adalah is a group in action, artinya aksi berkelompok, bukan aksi pribadi ya. Dan kecenderungan kalau berorganisasi kita akan lakukan hal berkelompok. Nyaris tidak ada pekerjaan yang dilakukan sendiri. Karena kelompok itu sangat penting. Jadi kalian pun harus belajar jangan egois ya, jangan cak kepintaran sendiri, jangan pula lepas tanggung jawab, tidak boleh. Nah, itu ya. To manage meeting more effectively, we need to know something about how group behave. Nah, ini juga penting tadi. Kita jadi apa? Hope ya. Jadi tim. Tim itu apa? Perilakunya nanti akan ada garis benang merahnya. Ya, ada mungkin grupnya santai, formal, informal ya, dan lain sebagainya. The group may be completely new. Bisa saja sangat baru sekali. Or meeting only once. Kadang-kala meeting itu hanya satu kali saja. Bisa jadi seperti itu ya. Misalnya pada saat PNS ya, begitu apa? Pengangkatan dia jadi CPNS, sekali itulah meetingnya kan. Itu bagi mereka baru dan sekali itulah terjadi. Gitu ya. It may be a newly formed team or regular committee. Kadang-kala meeting itu boleh saja sangat baru timnya, atau bisa juga regular meeting ya. Regular committee artinya sudah ada orang yang bertugas, misalnya dalam 1 tahun siapa, kita akan ketemu terus dengan orang-orang itu. Knowing how people behave in group allow us to understand better what is actually going on in the meeting. Jadi ada bagusnya juga kita mengetahui perilaku dari grup meeting kita ya, sehingga apa, akan lebih smooth meetingnya berjalan ya. Appreciate why conversation in group is different from conversation with individual. Satu lagi, kalau kita berbicara secara berkelompok dalam kondisi tidak meeting itu cenderung informal. Tetapi kalau pada meeting dia cenderung dilakukan dengan sangat formal ya. Anticipate konflik. Meeting juga menghindari konflik ya. Manage group behavior, perilakunya. Improve the output of result of the meeting. Kemudian juga kalau kita lakukan meeting, insya Allah hasilnya akan diimprove cenderung ya. Makanya meeting itu kalau beberapa perusahaan swasta dia langsung melakukan meeting itu kepada awal ya, awal minggu, awal hari dan seterusnya ya. A group as any number of people who interact with other in some way ya, aware of each other. Jadi saling peduli. Tadi dia bilang kan meeting itu berhasil bukan karena chair, bukan karena committee saja, tapi tanggung jawab semua yang terlibat ya. Perceive themselves to be group. Semua orang harus menerima bahwa dia adalah bagian dari grup. Dia tidak boleh dominan, tidak boleh pula dia lepas tangan. Itu namanya group meeting ya. Sekarang kita masuk ke software yang paling populer saat ini, yaitu apa namanya? Zoom ya. Jadi sekarang semua orang tiba-tiba kenal dengan Zoom ya.
Tak lain tak bukan yang menyebabkannya adalah COVID-19 global pandemic itu membuat aktivitas kita jadi harus dalam mode social distancing. Maka pembelajaran, meeting atau conference dilakukan dengan aplikasi ini ya. Zoom is free, flexible and multi-platform ya. Jadi kita ada versi gratis ya. Ini yang kita pakai versi gratis juga. Flexible, dia bisa dilakukan kapan saja ya, dan very handy ya. Tidak perlu ada operator khusus ya. Kemudian multi-platform, boleh secara desktop, tablet, smartphone, website juga bisa ya. Teleconference or meeting bisa juga untuk berbagi files. Nah, jadi selain kita langsung ngobrol seperti ini ya, dua arah, bisa juga kita lakukan untuk share file ya. Apalagi sekarang ditambah dengan cloud repository. Nah, makanya Bapak terus lakukan misalnya menggunakan Dropbox ya. Tujuannya apa? Itu tren terkini. Jadi sudah bukan zamannya lagi kalau kita mau meeting bawa berkas-berkas banyak-banyak ya. Kecuali kalau memang ada berkas yang diperlukan. Jadi berkas-berkas yang tadi cukup diletakkan di Dropbox aja. Itu bisa diakses oleh siapapun yang ikut ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke sampel di Zoom ya. Nah, ini Zoom. Untuk contoh di sini Zoom pada online learning. Jadi meeting itu juga bisa pada educational session ya. Oke, ini Zoom ya. Ini agendanya. Jadi Zoom itu video and audio conferences. Dia bisa juga untuk chat. Dia juga bisa untuk webinar dan lain-lain ya. Biasanya memang dipakai oleh enterprise modern yang menggunakan platform cloud ya. Oke. Dia bisa untuk apa? File sharing. Ini yang paling penting ya. Kemudian ada facility ya untuk join conference. Dia bisa melakukan pertemuan secara sinkronus ya. Kemudian juga bisa untuk online course ya. Kemudian low cost ya, bahkan free ya. Kemudian apa ini? Zoom memungkinkan kita untuk menulis dan berbicara bersama melalui proses. Seperti ini kan Bapak bicara, kalau Bapak tanya kamu bisa jawab, bisa dalam waktu yang sama ya. Zoom dapat digunakan untuk pendidikan ya boleh. Kemudian two-way audio visual ya. Kemudian Zoom juga bisa untuk bahkan trennya sekarang telemedicine. Itu ya, untuk kesehatan. Jadi dokter itu tidak perlu langsung menyentuh pasien yang dia rawat gitu ya. Kecuali kalau memang ada tindakan misalnya bedah atau tindakan lain-lain baru dia ketemu langsung ya. Dan Zoom untuk diskusi berbagai community. Banyak sekali ya dipakai Zoom. Sekarang udah tren sekali ya. Bahkan orang arisan pun sekarang sebagian sudah pakai Zoom gitu ya. Kalau dia nggak bisa hadir. Ini platformnya bisa mobile, desktop atau room system. Kelebihannya Zoom itu apa? Dia menciptakan room virtual, ruangan maya. Kira-kira seperti itu ya. Room Zoom namanya ya, adalah solusi ruang conference berbasis software asli yang digunakan di seluruh dunia ya. Dalam board, conference, huddle, training room, executive office, dan juga classroom ya. Ini macam-macam enterprise yang menggunakan Zoom ya. Ini bisa untuk meeting, webinar, conference, phone system, chat, di telepon juga bisa ya. URL-nya zoom.us. Kemudian kalau pas awal kamu diminta sign up, kalau sudah baru sign in, kemudian ada profilnya, kemudian kamu bisa host meeting. Nanti untuk tugas kamu harus host meeting dengan software ya, selain Zoom nanti ada. Oke, ini save Zoom client sampelnya, download Zoom client kalau dibutuhkan, save Zoom client, baru file downloading, install Zoom, downloading progress, memanggil Zoom Cloud, login. Ini dashboardnya, invite participant, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sampelnya ya. Dengan cara yang sama ini akan kamu lakukan. Harus ada share filenya. Kemudian untuk yang join meeting seperti ini, jadi dua arah ya, dari yang sebagai host dan yang sebagai hostee ya. Ini join videonya, ikut chat, ada sampel chat ya, sampai ke live meeting. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk softwarenya selain Zoom yang ini ya, bisa Godable, Cisco Webex, Speed Meeting, Google Meet, Lucid Meeting, Magic Minutes, Meeting.js, Microsoft Teams, Skype, and U-Meeting. Setiap orang harus menggunakan software yang berbeda. Silahkan diklaim di grup WhatsApp kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini conclusionnya ya. Assignmentnya ini ya. Jadi based on your team project, please browse an example of meeting software besides Zoom. Jadi dari jumlah software tadi kamu
pilih selain Zoom ya. Jelaskan fiturnya dan coba demokan satu meeting. Satu sebagai host dan satu sebagai